Di sebuah desa kecil dan sederhana, lebih dari 2000 tahun yang lalu, dunia menyaksikan kelahiran seorang pemuda yang kelak mengubah jalannya sejarah. Namanya adalah Yesus Kristus. Hari ini, kita memulai sebuah perjalanan menelusuri kehidupannya. Kisah yang dipenuhi mujizat, pengajaran, kasih, dan pengorbanan. Mari kita bersama-sama menyelami kehidupan Yesus, dari kelahirannya yang ajaib hingga pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Selama berabad-abad, umat Allah menantikan penggenapan janji para nabi bahwa seorang penyelamat akan datang, lahir dari keturunan Daud, dan terang akan bersinar bagi bangsa-bangsa. Di tengah umat yang menanti, ia memilih seorang perawan muda bernama Maria dari garis Daud untuk menggenapi rencana keselamatannya. Ia adalah wanita yang rendah hati, sederhana, dan taat kepada Allah. Pada zaman Raja Herodes, raja di Yudea, hidup seorang imam bernama Zakharia dari rombongan Abia. Istrinya bernama Elisabet, keturunan Harun. Keduanya hidup benar di hadapan Allah, menuruti segala perintah dan ketetapannya tanpa celah. Namun, mereka tidak mempunyai anak, karena Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Ketika rombongannya bertugas, Zakharia mendapat giliran memasuki bait Allah untuk mempersembahkan ukupan di bait Allah, di tempat kudus yang diselimuti cahaya kemuliaan Tuhan. Sementara itu, seluruh umat berada di luar, berdoa pada saat pembakaran ukupan, dan di tengah keheningan itu, suasana kudus pun menyelimuti bait Allah. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri di sebelah kanan mezbah ukupan. Zakharia terkejut dan ketakutan. Namun malaikat itu berkata, "Jangan takut Zakharia, doamu telah didengar. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yohanes. Ia akan membawa sukacita dan kegirangan, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan berjalan mendahuluinya dengan roh dan kuasa Elia, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan." Namun Zakharia meragukan perkataan malaikat itu dan bertanya, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, sebab ia sendiri sudah tua, dan istrinya pun telah lanjut usia. Malaikat itu menjawab bahwa ia adalah Gabriel yang melayani Allah, dan ia diutus untuk berbicara kepada Zakharia serta menyampaikan kabar gembira itu. Namun karena Zakharia tidak percaya pada perkataannya, malaikat itu menyatakan bahwa Zakharia akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai semua yang dijanjikan itu terjadi pada waktunya. Sementara itu, umat yang berdoa di luar heran, mengapa Zakharia begitu lama di dalam. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mereka tahu bahwa ia telah melihat penglihatan di dalam bait Allah. Beberapa waktu kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Dalam hatinya ia memuji Tuhan karena telah berkenan menyingkirkan aibnya di antara manusia dan menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Malam turun perlahan di atas kota kecil Nazaret. Obor terakhir bergetar di kejauhan, sementara bintang-bintang menyinari langit dengan cahaya lembut. Di bawah langit Nazaret yang tenang, nubuat lama bersiap untuk digenapi. Di ufuk timur, fajar perlahan menyingkap kabut di atas perbukitan Nazaret. Suara kehidupan mulai terdengar di antara rumah-rumah batu yang sederhana. Pagi yang hangat di Nazaret, hiduplah seorang perawan bernama Maria
seorang gadis muda yang berkenan di hadapan Allah. Dia berjalan di jalan desa yang ramai. Ia membawa keranjang berisi roti segar dan buah-buahan dari pasar. Setelah menyelesaikan belanjaannya, ia melangkah menuju rumah Yusuf, tunangannya. Hatinya dipenuhi harapan dan sukacita, siap menyapa dan berbagi kebaikan hari itu. Di Nazaret, Yusuf, tunangan Maria, dengan tekun bekerja sebagai tukang kayu. Tangannya mahir membentuk kayu menjadi alat dan perabotan. Setiap pukulan palu dan ukiran menunjukkan ketekunan dan kesabaran seorang pemuda yang setia. Hari demi hari, ia menyiapkan kehidupannya dengan kerja keras, mempersiapkan masa depan bersama Maria dengan hati yang penuh tanggung jawab. Setelah tersenyum hangat dan menyerahkan keranjang berisi roti dan buah kepada Yusuf, tunangannya, Maria berjalan kembali ke rumahnya, hatinya penuh sukacita. Sambil menatap jalan desa yang sibuk, ia membawa kedamaian pagi hari dan harapan yang lembut untuk hari yang baru. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Allah kepada Maria yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Malaikat Gabriel menyapa Maria dengan penuh hormat, menyampaikan bahwa Maria dikaruniai kasih karunia yang besar dan bahwa Tuhan menyertai dirinya. Maria tertegun dan bertanya-tanya dalam hatinya tentang arti salam itu. Malaikat itu menenangkan hatinya dan berkata bahwa ia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamainya Yesus. Anak itu akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mendengar hal itu, Maria bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, karena ia belum bersuami. Dan malaikat menjawab bahwa Roh Kudus akan turun atasnya, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Sebab itu anak yang akan dilahirkannya disebut Kudus, anak Allah. Malaikat itu juga memberitahukan bahwa Elisabet, sanak saudaranya yang telah lama disebut mandul, kini sedang mengandung seorang anak laki-laki di usianya yang lanjut karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria dengan rendah hati menyatakan penyerahannya kepada kehendak Tuhan, menerima dengan iman segala yang disampaikan malaikat kepadanya. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan dengan segera pergi ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus menyatakan dengan sukacita bahwa Maria diberkati di antara semua perempuan, dan diberkati juga buah rahim Maria. Ia heran mengapa ibu dari Tuhannya datang mengunjunginya, sebab ketika suaranya terdengar, bayi di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Elisabet menegaskan bahwa Maria berbahagia, karena ia telah percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepadanya akan digenapi. Maria dengan penuh sukacita memuji Tuhan, mengagungkan kasih dan kuasa-Nya yang telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Ia memuliakan Allah yang berbelas kasih, meninggikan yang rendah, dan menggenapi janji-Nya bagi umat-Nya Israel. Setelah tinggal bersama Elisabet selama kira-kira 3 bulan, Maria pun berpamitan dan kembali ke rumahnya, membawa sukacita dan iman atas janji Tuhan yang sedang digenapi. Ketika genap bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga dan sanak saudaranya bersukacita, sebab Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar. Mereka bertanya kepada Zakharia, bagaimana ia mau menamakan anak itu. Ia meminta sebuah batu tulis dan menulis, namanya adalah Yohanes. Dan seketika itu juga, mulutnya terbuka, lidahnya terlepas, dan ia memuji Allah. Maka Zakharia, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan bagi mereka. Dengan hati penuh ketenangan dan keyakinan, Maria mendatangi Yusuf. Ia menatap mata Yusuf dengan lembut,
dan menyampaikan pesan dari malaikat Gabriel, kabar ilahi tentang anak yang akan lahir, membawa harapan dan janji Allah. Setelah mendengar pesan Maria, Yusuf terdiam. Hatinya gelisah, penuh pergumulan, merenungkan arti kabar ilahi yang baru saja diterimanya. Dalam keheningan malam Nazaret, Yusuf duduk termenung, hatinya gelisah. Ia mengetahui bahwa Maria, tunangannya, mengandung sebelum mereka hidup bersama. Sebagai orang benar, Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria, namun hatinya penuh kebingungan tentang apa yang harus ia lakukan. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepadanya, agar tidak takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Beberapa bulan kemudian, Maria sedang hamil besar, berjalan bersama Yusuf melalui desa Nazaret. Hatinya penuh harapan dan ketenangan, sementara Yusuf mendampingi dengan perhatian dan melindunginya. Pada masa itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar seluruh dunia Romawi didaftarkan dalam sensus. Seluruh rakyat dari berbagai daerah pun mulai bersiap untuk pulang ke kota asal mereka. Yusuf pun berangkat dari kota Nazaret di Galilea menuju Yudea ke kota Daud yang disebut Betlehem karena ia berasal dari keturunan Daud. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Yusuf dan Maria akhirnya melihat kota Betlehem dari kejauhan tempat di mana nubuat akan digenapi. Maria yang sedang mengandung menanggung kelelahan perjalanan itu. Namun di tengah dinginnya malam, mereka terus melangkah, percaya bahwa tangan Tuhan sedang menuntun mereka menuju rencananya yang agung. Di bawah langit yang bertabur bintang, sepasang jiwa berjalan dalam keheningan malam. Mereka menempuh perjalanan panjang, bukan menuju kemewahan, tetapi menuju nubuat yang akan mengubah dunia. Dalam sunyi padang pasir, hanya cahaya obor kecil menerangi langkah mereka. Tak ada yang tahu bahwa di rahim seorang perawan, terang dunia sedang bertumbuh. Malam itu, kota Betlehem dipenuhi cahaya obor dan langkah kaki para pendatang. Dari berbagai penjuru, orang-orang datang untuk mendaftarkan diri, membawa keluarga dan barang-barang mereka. Di antara hiruk pikuk suara dan keramaian, langit malam tampak bersinar lembut, seolah menandakan sesuatu yang besar sedang mendekat. Dalam perjalanan panjang itu, malam perlahan turun di kota kecil Betlehem. Di tengah jalan berbatu yang temaram, Yusuf mengetuk pintu beberapa penginapan. Dengan sabar, ia memohon tempat bagi istrinya yang sedang menanti waktu kelahiran. Namun sang pemilik penginapan, dengan wajah penuh iba, hanya dapat menggeleng perlahan. Semua kamar telah penuh. Maria, yang duduk di atas keledai, menatap dengan tenang, menerima kenyataan dengan hati yang tabah. Di bawah cahaya obor dan lembayung malam, mereka pun bersiap mencari tempat yang lain. Malam semakin larut di tepian kota Betlehem. Udara dingin menusuk, namun di kejauhan tampak sinar lembut dari sebuah kandang kecil. Yusuf perlahan menuntun keledainya mendekat, sementara Maria yang lelah tetap tenang, memegang perutnya dengan penuh kasih. Akhirnya mereka menemukan sebuah kandang sederhana, jauh dari kemegahan, namun cukup untuk berteduh. Di sana, keheningan malam disertai rasa lega dan syukur. Di tengah malam yang sunyi di kandang, Joseph memberi kekuatan dengan menggenggam tangan Mary. Sentuhan mereka penuh kasih dan doa, menandai momen sakral lahirnya sang anak. Di tengah kesederhanaan, Maria melahirkan Yesus, membaringkannya di palungan dengan hati yang penuh kasih dan kekaguman, sementara Yusuf menyaksikan dengan hikmat. Sebuah cahaya lembut dari langit menerangi palungan, menandai kehadiran Sang Mesias di dunia ini, membawa kehangatan dan kesakralan pada malam itu. Maria dan Yusuf berlutut di samping palungan. Hati mereka dipenuhi rasa syukur atas kelahiran Sang Juru Selamat. Di padang malam yang tenang,
para gembala menjaga kawanan domba mereka. Wajah-wajah mereka penuh kewaspadaan dan kesederhanaan, diterangi cahaya bulan yang lembut. Tiba-tiba, cahaya surgawi memancar, dan seorang malaikat muncul di hadapan para gembala, membawa kabar sukacita yang membuat mereka terpana. Langit malam dipenuhi cahaya para malaikat, menyanyikan pujian bagi Sang Juru Selamat, sementara para gembala menatap dengan kagum dan takut. Dipenuhi semangat dan rasa kagum, para gembala bergegas menempuh jalan menuju Bethlehem untuk menyaksikan kabar yang telah mereka dengar. Para gembala segera bergegas dan mereka menemukan Maria, Yusuf, serta bayi itu yang terbaring di palungan. Mereka pun memuliakan dan memuji Allah atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat, semuanya tepat seperti yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala tiba di kandang sederhana, berlutut di hadapan palungan kayu yang bersinar lembut, menyatakan rasa kagum dan syukur atas kehadiran bayi yang suci. Maria dan Yusuf menyambut mereka dengan khidmat. 8 hari telah berlalu sejak kelahirannya. Dalam kesunyian rumah yang sederhana di Bethlehem, Maria dan Yusuf mempersembahkan anak itu sesuai hukum nenek moyang mereka. Dengan penuh hormat dan air mata haru, bayi kecil itu disunat tanda perjanjian antara Allah dan umatnya, sebagaimana telah ditetapkan sejak zaman Abraham. Yusuf menatap wajah anak itu, sang janji yang hidup, dengan suara lembut dan hati yang penuh takjub. Ia menyebut nama yang diberikan dari surga, yaitu Yesus, nama yang berarti Allah menyelamatkan, sebagaimana yang dikatakan malaikat sebelum ia dikandung. Ketika genap hari pentahiran, Yusuf dan Maria membawa anak itu ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam hukum Taurat. Di pelataran bait Allah yang megah, mereka datang dengan hati sederhana, membawa persembahan 2 burung merpati, tanda kerendahan dan ketaatan yang tulus. Dan di dalam bait Allah itu, seorang tua bernama Simeon datang dipimpin oleh Roh Kudus. Ia mengambil anak itu dalam pangkuannya, air matanya jatuh perlahan saat ia menyadari pengharapan panjangnya kini terpenuhi. Simeon dengan suara yang bergetar penuh sukacita menyampaikan bahwa kini Tuhan dapat membiarkan hambanya pergi dalam damai sejahtera karena matanya telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Pada saat yang sama, seorang nabi perempuan bernama Hana datang dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Bait Allah pun dipenuhi keheningan suci, cahaya keemasan memantul di antara tiang-tiang batu. Di tengah semua itu, Sang Anak Kudus hadir dalam pelukan ibunya, membawa terang yang akan mengubah dunia.